Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bahas kembali kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Ats-tsaniyah al-amalu bihi, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaih." Hal yang wajib untuk kita ketahui dan pelajari, penulis akan menyebutkan 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, al-ilm. Itu telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama Allah dari dalil-dalilnya, mempelajari agama Islam dari dalil-dalilnya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas hal yang kedua dan hal yang ketiga, ya, yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, setiap muslim. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kalau ilmu tadi sudah dibahas, ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tentang agama Islam ini dari dalil-dalilnya, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah kita pelajari tersebut. Ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifah min al-imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi min al-ibadatil khassah wal ibadat al-muta'addiyah. Yaitu mengamalkan sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari pengetahuan tentang keimanan kepada Allah. Jadi ketika kita mengetahui tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengetahui, mempelajari tentang agama Islam ini dari dalil-dalilnya, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita amalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat tersebut. Wal qiyami bi ta'atihi, tunduk kepada perintah-perintah Allah, yakni melakukan ketaatan kepada Allah, bimtithali awamirihi wa istinabi nawahi, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, minal ibadatil khassah wal ibadatil muta'addiyah, yang melakukan amalan-amalan ketaatan, baik itu ibadat khassah, ibadah khusus, yaitu ibadah yang manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri, wal ibadat al muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya selain kepada diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Fal ibadatul khassah mithlus salah was saum wal hajj. Ibadah yang khusus untuk diri kita sendiri manfaatnya itu seperti salat, seperti puasa, seperti haji. Wal ibadatul muta'addiyah kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa ma asbah dzalik. Adapun ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang manfaatnya itu selain kembali kepada diri kita sendiri tapi juga dirasakan oleh orang lain. Contohnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah dan manfaatnya adalah kepada orang banyak. Contoh lain misalkan sedekah. Contoh lain misalkan sedekah. Wal jihad fi sabilillah, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka menegakkan kalimat Allah, meluaskan dakwah Islam, itu tujuan utama dari al-jihadu fi sabilillah. Maka ini yang disebut dengan al-ibadat al-muta'addiyah wa ma asbaha dzalik, dan hal-hal yang semisalnya. Apapun ibadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain juga, maka ini adalah al-ibadat al-muta'addiyah. Birrul walidain, ya, ketika kita misalkan menyebutkan tentang al-ibadat al-muta'addiyah, maka merupakan sebuah hal yang penting juga untuk jangan terlalu menyebutkan yang jauh-jauh, sedekah ke orang, kepada orang tua kita sendiri,
Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita sendiri? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu manfaat untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Betul tidak? Nah, jadi contoh birrul walidain untuk ibadat muta'addiyah itu banyak dilupakan. Mulai sekarang jangan dilupakan. Baik. Mulai sekarang jangan dilupakan. Itu tidak ada yang tidak perlu menyorot anak. Antum menyorot anak. Jazakallah khairan. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan al-ibadat al-muta'addiyah, yaitu ibadah yang manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Wal amalu fil haqiqah huwa thamaratul ilm. Dan amalan itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Ketika ilmu syar'i kemudian tidak diamalkan, maka itu pada hakikatnya seperti pohon yang tidak berbuah. Padahal pohon tersebut pada asalnya berbuah. Tapi ketika seseorang menanam pohon kemudian tidak berbuah, maka ini adalah kegagalan. Ini adalah gagal panen namanya. Maka demikian pula ilmu ketika kemudian tidak diamalkan. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka itu seperti Nasara. Dan barang siapa yang mengetahui sesuatu, sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Ya, jadi antara ilmu dan amal itu selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti yang akan disebutkan oleh penulis di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Para ulama mengatakan seseorang itu tidak mungkin imannya benar, imannya sah, kecuali pasti berilmu dulu, kecuali harus belajar dulu. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, maksudnya adalah orang yang mengilmui terlebih dahulu tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tentang agama Allah. Wa amilus shalihat, dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Maka mengamalkan disebutkan setelah ilmu. Ini dua hal yang selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu kehilangan salah satunya, maka dia akan berujung kepada ketergelinciran, bahkan penyimpangan. Penyimpangannya Nasara, penyimpangannya Yahudi, itu karena mereka tidak melakukan salah satu dari keduanya. Ya. Jadi sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan, telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, jalannya para nabi dan rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang Yahudi di tafsirannya para ulama, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasara, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Mengapa orang-orang Yahudi disebutkan dimurkai di ayat tersebut? Ya, karena mereka itu sudah tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkannya. Itulah kondisi orang Yahudi dari zaman ke zaman. Mereka adalah orang yang mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala di Taurat, di Injil. Bahkan mereka itu di zaman dahulu mereka juga punya semacam ma'had, ya, di mana mereka diajarkan bahasa Ibroniyah yang fushah. Sebagaimana kita belajar bahasa Arab yang fushah, mereka belajar usulnya kayak usul fikih, tapi untuk Taurat mereka mungkin hafal matan juga, kita tidak tahu, ya, Anda tidak tahu. Tapi intinya ada tempat belajar, semacam ma'had atau pondok. Jadi mereka berilmu. Tetapi kalau syariat mereka itu tidak sesuai dengan selera mereka, mereka akan ubah atau mereka bunuh nabi mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini Yahudi. Kebalikannya adalah Nasara. Mereka disebut orang-orang yang tersesat. Kalau orang Yahudi mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Kalau orang Nasara mereka ingin mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Mereka ingin mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya, sehingga mereka tersesat.
Adapun kaum muslimin maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ilmu yang sahih, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sahih tersebut. Gabungkan antara ilmu dan amal. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kebiasaan orang-orang generasi di zaman dahulu ketika mempelajari ilmu, ilmunya itu akan langsung mereka usahakan untuk mereka amalkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu ayyura dzalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa yadihi." Seseorang dahulu, kana ar-rajulu, seseorang dahulu. Ini Al-Hasan Al-Basri zaman tabi'in mengatakan seseorang dahulu. Antara ini pasti yang dimaksud adalah tabi'in sebelum beliau, karena kalau sahabat udah jelas. Seorang dahulu ketika mempelajari ilmu syar'i, maka ilmu syar'i tersebut tidak akan lama langsung akan kelihatan pada kehusuannya, pada tindak tanduknya, pada lisannya, dan pada tangannya. Ya, fala yalbathu ayyura dzalika fi takhashshu'ihi. Ya, ilmu syar'i tersebut akan langsung kelihatan, tidak memakan waktu lama, akan langsung kelihatan pada kehusuannya, ketenangannya, keyakinannya terhadap syariat Islam, wa hadihi, tindak tanduknya. Kemudian juga hadihi di sini bisa mencakup pemikirannya, akidahnya, wa lisanihi, perkataannya, lisannya, wa yadihi, dan tangannya, dan seluruh perbuatan-perbuatannya yang lain. Karena perbuatan anggota tubuh terkadang cukup disebut amalan tangannya. Itu maksudnya mencakup seluruh tubuh, tidak hanya tangannya saja. Jadi ini adalah kondisi dari orang yang menuntut ilmu syar'i di zaman dahulu. Ketika dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh memakan waktu lama, maka ilmu syar'i tersebut akan tampak pada pribadinya, akan tampak pada akidahnya, akan tampak pada perkataannya, akan tampak pada tindak tanduknya. Akan memiliki khusyuk, ketenangan di atas ilmu. Adapun orang-orang di zaman ini ketika dapat hidayah, langsung banyak gimmick di media sosial, langsung bikin lembaga sendiri, padahal tidak ada bimbingan dari orang yang berilmu, sehingga malah membuat justru semakin menambah kekacauan dan seterusnya. Ini perbedaan antara orang-orang generasi terdahulu dengan orang-orang generasi sekarang. Ya, akan tampak fala yalbathu ayyura dzalika, tidak memakan waktu lama. Ilmu itu akan terlihat pada kehusuannya, tindak tanduknya, pemikirannya, lisannya atau perkataannya, dan anggota tubuhnya yang lain, yakni amalannya. Maka ini menunjukkan bagaimana para ulama generasi terdahulu yang soleh itu berusaha mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Walaupun sedikit yang didapat ilmu, ya, di zaman dahulu informasi atau ilmu tidak bisa diakses dengan cepat. Untuk mengumpulkan hadis, untuk mengetahui hadis, kalau di zaman sekarang bisa googling, bisa banyak. Dalam 1 detik googling maka bisa langsung ribuan, ratusan ribu hadis bisa kita dapatkan di depan mata kita. Tetapi berapa banyak yang kita amalkan? Di zaman dahulu untuk mengumpulkan satu hadis harus safar terlebih dahulu. Bayangkan safar ke luar negeri hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, bayangkan betapa besar pengorbanan mereka. Kita hanya untuk datang ke kajian di kota yang sama, tapi masjidnya agak jauh sedikit sesuai dengan standar kita. Ya, di zaman ini sama-sama Bandung misalkan, tapi kita di sini kemudian masjidnya di daerah Bandung yang lain, kita sudah merasa itu jauh. Sedangkan para ulama generasi terdahulu, para penuntut ilmu generasi terdahulu yang soleh, mereka bahkan harus safar ke luar negeri untuk menghampiri orang yang berilmu untuk mencari ilmu. Tinggal di sana. Ke sana tujuannya untuk mencari ilmu syar'i, belajar kepada ulama fulan, baru kemudian setelah nyampe sana cari kerja untuk supaya bisa bertahan hidup. Di sana tujuan utamanya adalah untuk belajar ilmu kepada ulama fulan. Kalau zaman sekarang gimana? Mahasiswa setelah lulus misalkan, cari kerjaan dulu. Oh, anak dapatnya di Jakarta. Taib, setelah tinggal di Jakarta, kemudian mencari tempat kajian terdekat.
Betul? Kalau agak jauh dikit walaupun di Jakarta yang lain, jauh sekali. Lihat bagaimana perbedaan antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Taib. Qauluhu ad-da'watu ilaihi, kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hal ketiga yang wajib untuk kita ketahui adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ta'ala ala maratibiha ats-tsalaats awil arba'. Maksudnya adalah mendakwahkan kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berupa syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatannya yang 3 atau tingkatannya yang 4. Ada 3 tingkatan atau 4 tingkatan. Kalau mau disempurnakan 4 tingkatan dari metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati dzakaraha Allahu azza wa jalla fi qaulihi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Rabbmu wahai Muhammad bil hikmah. Serulah dengan hikmah. Ini yang pertama. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Ini yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ini metode ketiga. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu wahai Muhammad dengan hikmah. Para ulama mengatakan ini adalah bagi orang yang mengetahui ilmu dan mau untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi orang terbagi menjadi 4. Orang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orang yang, karena manusia terbagi menjadi 4 kategori, maka metode untuk mendakwahi manusia juga terbagi menjadi 4 kategori, sesuai dengan kategori manusia yang 4 tadi. Kategori yang pertama adalah orang yang mengetahui ilmu syar'i, mengetahui ilmu tersebut dan mau untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dia mau untuk melaksanakan ilmu tersebut. Maka ini adalah kita mendakwahkan kepada orang tersebut dengan hikmah. Disebutkan di sini dengan hikmah. Dengan hikmah yakni kita tinggal ingatkan sekali lagi tentang ilmu tersebut. Hikmah di sini maksudnya adalah al-ilm. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Rabbmu wahai Muhammad dengan hikmah. Yani hikmah di sini maksudnya adalah al-ilm, yakni kita cukup mengingatkan kembali ilmu tersebut. Dia sudah tahu, dia sudah amalkan, kita tetap harus mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus ketika ada orang yang sudah mengetahui ilmunya dan mengamalkannya, maka tetap kita harus senantiasa ingatkan. Ilmu syar'i tetap harus kita dakwahkan. Makanya ciri khas orang-orang yang berada di atas akidah yang lurus dan manhaj yang lurus, ya, maka mereka itu akan fokus mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh, walaupun ayat yang dibawa itu lagi, walaupun hadis yang disampaikan itu lagi. Tetapi walaupun ayat dan hadis, ayat yang sama, hadis yang sama yang disampaikan, tetapi itu tetap akan memberikan manfaat, tetap akan memberikan bekas kepada siapa? Kepada manusia jenis pertama, orang yang telah mengetahui ilmu tersebut dan mengamalkannya. Tidak ada yang rugi dari kita mendengar kembali penjelasan tentang sesuatu ilmu. Dan sebagian penuntut ilmu di zaman ini, ketika dia mendapati faedah yang sama, misalkan beberapa kali, maka banyak yang kemudian merasa bosan. Dan kalau sudah bosan, ini berarti dia bukan di manusia jenis pertama, berarti turun ke manusia jenis kedua. Jadi ketika seseorang itu yakni telah mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, maka metodenya adalah metode yang pertama, yaitu dengan hikmah. Makanya dai yang berada di atas akidah yang lurus, manhaj yang lurus, tidak perlu mencari yakni gimmick-gimmick atau konten-konten baru
atau mengemas dengan mencari-cari gimana caranya supaya ini bisa, sehingga terlalu takalluf. Gimana cara supaya ini bisa diterima anak muda sehingga pakai kaos dan seterusnya. Buat apa? Sampaikan ilmu, khalas. Ya, sampaikan ilmu dengan baik. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru ajarkan kewibawaan ilmu kepada masyarakat. Bukan malah mengajarkan bahwa ilmu itu bisa dipermainkan begitu saja, tidak dimuliakan. Ini justru ini adalah madharat. Madharatnya lebih besar. Tetapi orang-orang tersebut hanya melihat dari satu sisi. Sisi apa? Yang penting pesan tersampaikan. Itu sisinya saja yang dilihat. Tapi tidak melihat kepada sisi-sisi yang lain. Ya. Ketika pesan tersampaikan tapi kemudian wibawa ilmu itu jatuh, tidak dimuliakan, maka tidak akan bermanfaat. Kalau seandainya itu lebih bermanfaat, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah yang lebih baik, metode yang lebih baik, maka sungguh generasi terdahulu yang soleh akan lebih dulu melakukannya. Nabi Muhammad SAW akan lebih dulu melakukannya. Di zaman sahabat pasti akan dibuat pacuan kuda sunnah. Kalau sekarang basket sunnah, laundry sunnah. Gimana kira-kira laundry sunnah? Ada laundry yang wajib. Bukan istilah sunnah wajib, bukan itu, tapi laundry sunnah, basket sunnah, biker sunnah, ya, dan seterusnya. Jadi di zaman Nabi SAW pasti akan ada pacuan kuda sunnah, panahan sunnah. Kemudian hal-hal yang lain. Tapi itu tidak dilakukan. Wibawa ilmu terjaga di zaman generasi terdahulu yang saleh. Kemudian kategori manusia yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Metode dakwah yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Ini untuk kategori manusia yang kedua, yaitu orang yang sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu, tetapi dia susah untuk mengamalkannya. Maka ini diberikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ya, ini diberikan nasihat yang baik. Maka kalau di majelis-majelis ilmu syar'i, ya, itu ada kedua metode ini. Ada kedua metode ini, yaitu hikmah yang pertama tadi, kemudian yang kedua mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu nasihat yang baik. Ini ditujukan kepada orang yang sudah tahu sebenarnya ilmunya, tetapi butuh dinasihatkan supaya dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dia susah mengamalkan ilmu tersebut, tapi kemudian dia butuh, dan tentunya dia butuh untuk diingatkan. Dia sudah tahu bahayanya riba, haramnya riba, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari riba tersebut. Nah, ini berarti mau'izah hasanah, metode dakwah yang harus kita lakukan kepada dia. Kemudian metode yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Debatilah dengan cara yang paling baik. Ya, debatilah dengan cara yang paling baik. Al-jadal. Ini untuk kategori manusia yang ketiga, yaitu untuk orang yang dia itu tidak tahu ilmunya dan menolak ilmu tersebut. Kalau yang kedua, dia tahu ilmunya, dia terima ilmunya. Ana tahu itu haram, tapi susah ditinggalkan. Ya. Tapi kalau yang ketiga, dia tidak mau terima ilmu tersebut. Dia tidak mau menerima ketetapan atau hukum Allah tersebut. Dia tidak mau menerima akidah yang lurus tersebut. Maka kita debati dengan cara yang paling baik. Bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang paling baik. Billati hiya ahsan, bukan hasan. Ayat Al-Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, bukan hasan. Debatilah dengan cara yang paling baik. Berdebat dengan cara yang paling baik itu adalah dengan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa yakni melebar kemana-mana, fokus pada inti masalah. Apa permasalahannya secara ilmiah, fokus di situ. Jangan ditambah-tambahi dengan kalimat-kalimat yang memancing. Memang orang jahil seperti ini memang gitu misalkan, ya. Masalah seperti ini memang orang jahil seperti ini memang gitu. Itu sembari mencela gitu maksudnya. Jangan ditambahi. Cukup fokus apa masalah ilmiah yang kita bahas. Maka pemikiran antum demikian,
ini salah, salahnya kenapa, dalilnya apa, dan seterusnya, selesai. Itu cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Jadi tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Orang yang menyimpang tersebut atau orang yang salah tersebut mengingkari hukum Allah atau mengingkari akidah yang lurus tersebut, dia mengikuti hawa nafsu. Kita kalau mau menasihati dia, mau mendakwahkan dia, juga jangan terbawa hawa nafsu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara seolah-olah membantah, tapi sebenarnya melampiaskan. Dengan cara nyindir-nyindir, nyinyir, apa dan seterusnya. Ya, kecuali kalau misalkan itu dibutuhkan. Kecuali kalau misalkan itu dibutuhkan, terkadang itu dibutuhkan. Ya, dalam rangka untuk semakin yakni memperkuat yakni pesan bahwa antum tidak boleh seperti ini. Ini perbuatannya orang jahil, nah misalkan begitu. Atau hanya orang jahil yang berkata seperti ini. Kalau dibutuhkan, dirasa dibutuhkan, silahkan. Tapi hukum asalnya adalah kita fokus pada masalah ilmiah. Itu yang lebih menenangkan. Jadi ketika itu dibaca, sampai kapanpun, itu akan selalu terbaca dengan indah. Ketika orang tersebut sudah rujuk, kita sudah sama-sama rujuk misalkan, kemudian itu dibaca 10 tahun lagi, kalau kita menyelipkan bantahan kita dengan kalimat-kalimat mencela, kan kita sendiri yang malu nanti, betul tidak? Kemudian kata para ulama, kalau nanti sama-sama masuk surga, semoga kita sama-sama masuk surga, betul? Apa enggak malu kita pernah menulis seperti itu ketika di dunia? Warabi'ah qauluhu wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Dan metode dakwah yang keempat adalah untuk kategori manusia yang keempat, yaitu janganlah kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di antara mereka adalah orang-orang yang lebih-lebih lagi perlawanannya terhadap syariat. Mereka memerangi syariat, memerangi kaum muslimin. Nah, ini metode yang keempat, maksudnya adalah al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah tentunya harus bersama ulil amri. Diperintahkan, dikomandoi oleh ulil amri. Ya, seperti di zaman Nabi Muhammad SAW jihad fisabilillah. Seperti di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Al-jihadu fisabilillah. Ini untuk orang-orang yang tidak mau menerima ilmu dan perlawanannya lebih-lebih lagi. Kalau kategori manusia yang ketiga, dia sekedar membantah, tidak mau terima ilmu tersebut, tapi ya tidak sampai yakni memerangi. Kalau ini sampai memerangi, maka metode yang keempat adalah al-jihadu fisabilillah. Makanya tadi kita katakan al-jihadu fisabilillah adalah tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah. Itu metode keempat. Nah, kalau di zaman sekarang, ya alhamdulillah, ulil amri kaum muslimin, terutama ulil amri di negeri kita, tidak memerintahkan untuk al-jihadu fisabilillah karena tidak ada kebutuhan, ya. Kalau ada kebutuhan maka yaitu wajib kalau diperintahkan oleh ulil amri. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang, itu metode pertama, metode kedua dan metode ketiga berarti dari dakwah yang banyak dilakukan. Metode pertama, metode kedua dan metode ketiga. Adapun perkara al-jihadu fisabilillah, nah itu perkara yang harus dipikirkan oleh ulil amri, bukan perkara yang dipikirkan oleh setiap orang. Karena ada butuh kajiannya, analisanya. Apakah kita harus melakukan al-jihadu fisabilillah misalkan? Ya. Apakah kita harus melakukan dengan cara militer atau dengan cara yang lain misalkan? Ana bayangkan sekarang saudara-saudara kita misalkan di Filistin misalkan. Ya. Atau dengan cara yang lain. Diplomasi dan seterusnya. Ya, jangan terbawa hawa nafsu. Memang semuanya pengen langsung, kalau bisa besok subuh itu Masjidil Aqsa sudah. Kalau bisa besok subuh, betul tidak? Kita sholat subuh di sana. Tapi kan tidak bisa semudah itu, betul tidak? Nah,
Itu butuh kajiannya, butuh analisanya, dan itu bukan perkara seluruh orang. Perkara orang-orang yang berilmu, baik secara ilmu dunia tentang masalah itu, politik dan seterusnya, ataupun orang yang berilmu dalam masalah din, yaitu para ulama. Baik. Jadi ini adalah 4 metode dakwah, dan sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, yang bisa dilakukan dan banyak dilakukan di zaman ini oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Nah, ini yang 3 metode yang pertama. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan al-jadal billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan dengan debat dengan cara yang paling baik. Berdebat dengan cara yang paling baik. Kalau kita berdebat dengan cara yang paling baik, maka pesan yang kita sampaikan, hujah yang kita sampaikan itu lebih mudah akan diterima oleh orang. Kalau kita memuaskan hawa nafsu, maka justru orang yang kita debati justru malah semakin keras hatinya, semakin tidak mau rujuk kepada al-haq. Tujuan kita apa? Tujuan kita cuma ingin menang-menangan, melampiaskan hawa nafsu, atau kita ingin saudara kita tersebut rujuk? Kita ingin saudara kita tersebut rujuk, betul tidak? Jadi jangan terbiasa langsung mencela terlebih dahulu, tapi fokus pada apa masalahnya, apa salahnya, kesalahannya di mana, langsung fokus pada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum selesai ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.